Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali pada ibadah Minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan tema Hasadaun Dohot Hadameon di Bagasan Tuhani. Dalam bahasa Indonesia, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Tema ini menyatakan agar kita mengenakan kasih dalam setiap ucapan dan tindakan kita, supaya kita mampu berdamai untuk menciptakan persatuan dengan semua orang, terutama dengan saudara-saudara seiman. Kita mohon agar Tuhan menumbuhkan kasih dalam diri kita. Kita siapkan hati kita dan berdoa sejenak. Dengan doa dan usaha, Tuhan telah meneguhkan persatuan kita. Layaklah kita memuji kasih-Nya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 112 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya tapujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 26 ayat 1 dan 2, Damenimu ale Yesus. Kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 733 ayat 1 dan 3, Dulu Ma'au on Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus,
Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 481 ayat 1 dan 3, Godang Dope. Thank you.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis pada Kejadian 31 ayat 13 sampai dengan 21. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dibebaskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat, menyeberangi sungai Efrat, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 309 ayat 1 dan 2, Rapon Tuhan Yesusi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal.
Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dari buku ND nomor 656 ayat 1 sampai dengan 3, Parhaha Maranggion. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis di dalam Efesus pasal yang kedua, dimulai ayat 11 sampai dengan ayat 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera itu yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita bertanya mengapa kita beribadah di rumah? Karena kita mendukung program dari pemerintah yang sedang melaksanakan PPKM. Karena itu kiranya sukacita kita tidak berkurang untuk memuji Tuhan sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ingatlah, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ jugalah Tuhan hadir untuk memberkati dan menyertai ibadah kita. Karena itu Bapak Ibu, teruslah kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bebas untuk beraktivitas, terlebih untuk memuji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pastinya kita mengetahui tembok Berlin merupakan sebuah tembok pemisah yang dibangun sebagai pembatas atau pemisah, di mana tembok ini sendiri dibangun dengan pasir, dengan semen, dan di atas batu. Tembok ini dibangun oleh Republik Demokratik Jerman, atau lebih khususnya Jerman Timur, ya, untuk memisahkan diri antara Jerman Timur dengan Jerman Barat. Nah, tembok Berlin itu merupakan simbol pemisah yang dibangun tanggal 13 Agustus 1961. Nah, dengan adanya tembok pemisah itu, maka berpisahlah antara Jerman Barat dengan Jerman Timur, dan kedua belah pihak ini tidak dapat bersekutu atau tidak dapat untuk sama-sama bertemu satu dengan yang lainnya. Telah terjadi pemisah di antara Jerman Barat dan Jerman Timur akibat adanya tembok Berlin itu. Nah, tembok Berlin itu ya menjadi pemisah dan mengakibatkan ya tentu saja jurang pemisah antara kedua bangsa ini. Ya. Banyak memang pada saat itu ketika tembok Berlin itu sudah dibangun, banyak dari masyarakat Jerman Timur ingin ya bersatu dengan masyarakat Jerman Barat. Mengapa itu terjadi? Karena kehidupan di Jerman Barat itu jauh lebih baik ya daripada Jerman Timur sendiri. Tetapi karena adanya tembok Berlin itu, maka orang-orang yang ingin kembali ke Jerman Barat itu terasa sangat sulit karena sudah adanya tembok pemisah. Nah, karena itu ada orang yang ingin melompat atau menaiki tembok Berlin itu sendiri agar dapat sampai ke Jerman Barat. Nah, tetapi pada saat itu ketika masyarakat Jerman Timur ingin masuk ke dalam Jerman Barat, mereka harus melompati atau menaiki tembok Berlin itu, maka mereka akan ditembak mati. Nah, karena itu banyak masyarakat yang saat itu berusaha untuk bisa masuk ke Jerman Barat
dengan menaiki tembok itu supaya bisa sampai, tetapi pada akhirnya pemerintah menembak mati mereka sehingga banyaklah korban ya berjatuhan dari kalangan masyarakat Jerman Timur pada saat itu. Namun pada tahun 1989 terjadi kekacauan, terjadi pemberontakan di Jerman Timur akibat kerasnya pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu yang mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Terjadilah kericuhan. Dalam hal itu maka pemerintah merombak ulang kebijaksanaannya. Nah, di tahun 1989, tepatnya tanggal 9 November 1989, keluarlah suatu kebijakan dari pemerintah untuk merobohkan tembok pemisah itu, tembok Berlin itu. Nah, karena itu pemerintah mengeluarkan suatu pengumuman dan kebijakan, ya siapa yang ingin kembali masyarakat dari Jerman Timur ke Jerman Barat, ya silahkan. Jadi pemerintah tidak lagi menghalanginya di tahun 1989. Nah, ini dinamakan dengan reunifikasi Jerman. Nah, artinya orang-orang yang bertikai pada saat itu sudah kembali bersatu. Nah, itu tepatnya terjadi tanggal 3 Oktober 1990. Nah, di tanggal 3 Oktober 1990 itu masyarakat antara Jerman Timur dan Jerman Barat sudah bersatu. Mereka sudah kembali berdamai dan tidak ada lagi pertikaian. Nah, tembok Berlin, tembok pemisah itu sungguh sangat menyakitkan karena antar bangsa menjadi permusuhan, terjadi pertikaian hanya karena tembok itu mereka tidak mampu menyayangi. Nah, hal ini jugalah Amanginang dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus terjadi di tengah-tengah orang-orang Kristen di kampung Efesus, ya, di Huta Efesus, ya, dari golongan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang berasal dari kafir, ya. Jadi ada tembok pemisah yang terjadi di Efesus, ya, antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi atau juga yang disebut dengan bangsa kafir atau sipili bigu, orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Nah, pada saat itu orang Kristen Yahudi merasa bahwa mereka adalah superioritas. Karena mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya, kami ini adalah umat pilihan Tuhan. Karena kami melaksanakan sunat, kami juga mengetahui makanan haram dan yang tidak haram dan yang lain sebagainya. Sehingga mereka menganggap orang-orang kafir itu bukanlah saudara. Karena mereka tidak satu horong, mereka tidak satu marga. Mereka menganggap mereka adalah orang yang harus dikucilkan, orang yang harus dijauhkan. Nah, orang Yahudi merasa kamilah superioritas, kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, sehingga kamilah adalah orang-orang nomor satu yang dikasihi Tuhan. Sementara orang-orang kafir itu dianggap orang-orang Yahudi sebagai orang yang harus disingkirkan, orang yang harus dijauhkan. Nah, melihat hal ini, maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita ini adalah satu di dalam Kristus. Satu di dalam Kristusnya. Artinya bahwa tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang non-Yahudi. Semua satu di dalam Kristus. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Efesus 2 ayat 11 sampai 22 merupakan suatu peristiwa di mana terjadi pemisahan antara orang Yahudi dan orang-orang kafir. Tetapi dalam hal ini Paulus memberikan suatu pemahaman bagaimana Yesus itu membawa orang-orang ke dalam suatu persekutuan dengan Tuhan, di mana di dalam persekutuan itu Tuhan tidak pernah melihat
dia dari golongan apapun. Nah, karena itu Paulus ingin meniadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang-orang dari non-Yahudi atau dari orang-orang kafir sendiri. Mengapa? Karena rencana Tuhan ingin menyatukan kedua kelompok menjadi satu di dalam Kristus dan menjadi satu, yaitu orang-orang kudus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang asing yang di bawah Kristus. Memang orang Yahudi begitu sangat menjijikkan melihat orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Tetapi dalam hal ini Paulus mau mengajak orang-orang Yahudi untuk menerima bagaimana keberadaan dari orang-orang kafir. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri juga sudah membawa orang-orang asing itu, orang-orang kafir itu ke dalam Kristus. Nah, pertama sekali ya, Rasul Paulus mengingatkan orang Efesus bahwa mereka dulu memang terpisah jarak yang sangat jauh, ya. Mereka hidup dalam ketidaktahuan dan ibarat berjalan di tengah kegelapan sebagai bangsa tanpa harapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Nah, sepanjang sejarah memang ada permusuhan, yaitu antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi itu memandang sangat-sangat rendah terhadap orang-orang non-Yahudi karena mereka tidak sunat, ya. Dan itulah menurut hukum dari Yahudi. Mereka sepertinya berpikir bahwa ketika disunat mereka itu sudah suci. Nah, tetapi dalam hal ini Paulus mau menegaskan, ya, sekalipun orang-orang Yahudi itu disunat, tetapi yang disunat adalah secara kedagingan, bukan kerohanian, dan itu dilakukan oleh manusia. Nah, karena itu Paulus mau mengingatkan kepada orang Yahudi, ya, bahwa sebaiknya sekalipun kamu disunat, namun yang disunat bukanlah secara kedagingan tapi kerohanian. Maksudnya hati itulah yang disunat, ya, supaya tidak memandang orang lain itu rendah, tidak memandang orang lain itu tidak berharga. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan sudah membawa mereka untuk menjadi umat kudus, umat pilihan Tuhan. Dan di dalam Tuhan hanya ada satu umat, yaitu umat Kristus sendiri. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus itu sudah menyatukan dan mendamaikan. Artinya tidak ada perbedaan di antara kita semua. Kasih Tuhan bersifat universal. Kasih Tuhan itu menyatukan kita antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Jadi tidak perlu untuk mempersoalkan apakah dia dari golongan mana. Dan tidak perlu menganggap orang lain itu rendah dan kita jauh lebih tinggi, tidak. Hari ini Tuhan mau mengingatkan dengan topik Minggu Kesatuan dan Damai dalam Tuhan. Artinya kesatuan itu akan muncul ketika kita mampu merobohkan tembok pemisah itu. Engkau yang berkulit putih, mari sambut orang-orang kulit hitam. Engkau orang kulit hitam, mari sambut orang-orang kulit putih. Engkau yang miskin, mari sambut orang yang kaya. Engkau yang kaya, mari engkau sambut orang yang miskin. Karena apa? Karena kita satu di dalam Tuhan. Menciptakan kedamaian, menciptakan kesatuan haruslah dengan merobohkan tembok pemisah itu, tembok kesombongan, tembok keangkuhan. Jangan menjadi orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya adalah superioritas. Ya, tidak, di hadapan Tuhan kita sama. Karena dahulu kita sudah terpisah karena dosa-dosa kita. Tetapi hari ini Tuhan sudah menyatukan kita. Nah, karena itu menyatukan suatu umat itu haruslah dengan merobohkan kesombongan-kesombongan kita, ya, kesombongan-kesombongan kita sehingga memunculkan damai sejahtera. Ingatlah sebuah pepatah mengatakan 1000 teman itu begitu sangat sedikit,
Tetapi satu musuh itu terlalu banyak. Nah, karena itu firman Tuhan mau mengingatkan Bapak Ibu bagaimana tali persaudaraan itu harus dijalin dengan erat. Apalagi kita sesama orang-orang Kristen, mari saling mengasihi, mari saling membantu, mari saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Kasih Tuhan itu sama, sama untuk saya, sama juga untuk kita. Tidak ada orang yang rambutnya lurus di hadapan Tuhan, tidak ada orang yang rambutnya keriting di hadapan Tuhan, tapi satu di dalam Tuhan, yaitu kita, umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus telah mendamaikan kita satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan kematiannya di kayu salib. Nah, dengan kematiannya di kayu salib itu mau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi jarak antara engkau dengan saudaramu, karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Nah, dan salib itu mengingatkan bagaimana hubungan vertikal dan horizontal, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, kesombonganmu itu hancurkanlah, kesombongan keangkuhanmu itu tiadakanlah. Jangan pernah menganggap orang lain itu rendah dibandingkan dirimu. Ingatlah, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, merendahkan diri bukan berarti kita kalah. Justru orang yang merendahkan diri itu menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen, bahwa dia adalah umat pilihan Allah, bahwa dia berasal dari Allah dan tidak ada yang perlu dia sombongkan. Maka Tuhan akan mengangkat engkau. Dan sebaliknya, orang yang merasa dirinya superioritas seperti orang Yahudi yang menganggap orang lain rendah, justru merekalah yang direndahkan oleh Tuhan Allah sendiri. Karena itu ciptakanlah kedamaian, ciptakanlah kerukunan, karena Tuhan sudah mempersatukan kita dengan kasih-Nya. Tuhan sudah menyatukan kita dengan darah-Nya yang kudus, sehingga tidak ada lagi orang Yahudi, orang non-Yahudi, tidak ada lagi bawahan, tidak ada lagi atasan, tetapi semua sama di dalam Tuhan. Karena itu mari kita menyatukan hati kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi di antara satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati kita juga semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang menemani kehidupan kami, kehidupan para jemaat-Mu selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, jika Engkau melimpahkan berkat karunia-Mu lewat umur yang panjang, sukacita, damai sejahtera, dan berkat kehidupan yang lainnya yang kami terima dari Engkau. Karena itu Tuhan, senantiasalah menjaga kami semua, menguatkan kami, terlebih untuk melaksanakan firman Tuhan. Biarlah kami masing-masing mengingat siapa kami, bahwa kami adalah saudara seiman di dalam Tuhan. Tidak ada perbedaan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, apalagi di hadapan-Mu. Karena itu ajarkan kami Tuhan untuk merendahkan diri kami, untuk menganggap satu dengan yang lainnya adalah saudara kami di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkaulah senantiasa memampukan kami untuk merobohkan tembok-tembok pemisah itu, sehingga hidup rukun di dalam Tuhan. Hari Minggu ini Tuhan, kami juga bersuka cita sekalipun hanya beribadah di rumah masing-masing, karena situasi dan kondisi COVID yang semakin mengganas. Kiranya Tuhan segera memberikan
kelegaan kepada seluruh umat manusia dengan berlalunya COVID ini Tuhan. Ambillah dari tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga kami semua boleh kembali beraktivitas dengan nyaman, boleh kembali beribadah, terlebih memuji Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, selalu lindungi dan sertai para jemaat-Mu. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kesembuhan jikalau ada yang sakit. Terlebih Tuhan menjauhkan kami semua dari COVID-19. Kalaupun ada yang terpapar, Tuhan, Engkau sertai mereka, kuatkan mereka agar mereka mampu bertahan dan melawan sakit itu. Kami percaya dalam kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala penyakit, segala peristiwa akan berlalu. Karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang begitu besar, agar Tuhan bekerja di tengah-tengah dunia ini. Jikalau semua ini Tuhan, karena dosa dan pelanggaran kami terhadap Engkau ya Tuhan, yang begitu sangat besar, sehingga Engkau terluka akan perbuatan kami, dan Engkau marah atas perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami memanggil Engkau dan berseru, Tuhan tolong kami dalam kesesakan ini. Begitu banyak Tuhan manusia yang menjadi korban. Begitu banyak Tuhan manusia yang berduka karena kehilangan keluarga tercinta mereka. Begitu banyak orang yang terbaring di rumah sakit berjuang Tuhan untuk melawan sakit itu. Karena itu Tuhan, COVID-19 ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang mampu memberikan perlindungan, dan Engkau saja Tuhan yang mampu untuk menghapus COVID-19 itu dari dunia ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan jiwa, roh dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah mengasihani kami semua. Diberkati juga Tuhan para jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun hari kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan mereka. Biarkan Tuhan menambahkan sukacita bagi mereka. Tuhanlah yang senantiasa menjaga mereka juga, agar mereka senantiasa berhikmat, terlebih mereka mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa sekolah mereka juga Tuhan, dalam situasi daring, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat dan kepintaran bagi anak-anak kami itu untuk mengikuti pelajaran. Dan Tuhan juga yang memberkati anak-anak kami dalam masa tumbuh kembangnya, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka menjadi anak-anak yang Kau berkati ya Tuhan, anak yang membawa kebanggaan dan sukacita bagi orang tuanya. Karena itu kami serahkan anak-anak kami itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi setiap orang Tuhan yang terkena dampak dari COVID-19, mereka harus kehilangan pekerjaannya. Mereka begitu banyak persoalan hidup di bidang ekonomi. Mari Tuhan Kau bantu mereka. Mari Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu untuk memberikan rezeki kepada mereka. Sekalipun dalam situasi COVID-19 saat ini yang begitu sangat-sangat membuat banyak orang menjadi jatuh dalam kemiskinan, banyak orang yang kelaparan Tuhan. Tapi mari Tuhan Kau bantu mereka. Kau Tuhan yang menolong mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kepada mereka berkat kehidupan. Dan biarkanlah mereka bersukacita Tuhan menyambut berkat yang daripada-Mu itu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau ada setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan bersedih ataupun berduka, mari Tuhan Kau hiburkan dan Tuhan Kau kuatkan mereka untuk tetap kuat menjalani kehidupan yang sedang mereka jalani. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan dan perjalanan gereja-Mu ini Tuhan, agar kiranya kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan lewat program yang ada. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu ini, sehingga perjalanan gereja-Mu ini tetap untuk selama-lamanya, dan nama Tuhan tetap diagungkan dimanapun kami berada. Dan biarkanlah Tuhan semakin banyak orang yang percaya akan kuasa-Mu. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan.
Di atas semuanya itu Tuhan, ampunkan kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami terhadap sesama kami, terlebih terhadap Engkau, supaya tidak terhalang berkat anugerah dari tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan Allah. Dengarkanlah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672 ayat 1 dan 3, Tunggodang Situtu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.